Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mantan Cipta, saya dari kelas 9C. Dan di video kali ini saya akan membuat atau melakukan sebuah percobaan dan praktek di mana saya akan membuat dua bangun ruang dengan beberapa unsur yang sama, namun bentuknya itu berbeda. Yaitu saya di sini akan membuat dua bangun ruang, yaitu kerucut dan tabung, di mana mereka akan memiliki diameter dan jari-jari yang sama, lalu juga mereka akan memiliki tinggi yang sama, tapi mereka memiliki bentuk yang berbeda. Dimana kerucut ya seperti yang kalian tahu bentuknya kalau misalnya dari samping itu kelihatan seperti 3, sedangkan tabung jika dari samping akan kelihatan seperti segi 4 gitu. Nah, saya di sini akan berusaha untuk menunjukkan kepada kalian, membuktikan kepada kalian seberapa banyak sih volume kerucut untuk mengisi satu volume tabung. Jadi ya langsung aja, pertama-tama saya mau kasih tahu dulu barang-barang bahan-bahan untuk membuat tabung dan kerucutnya. Oke, yang pertama kita membutuhkan kertas. Jelas kita akan butuh banget kertas karena kita harus membuat dua bangun ruang yang akan membutuhkan kertas, satunya kerucut dan satunya tabung. Lalu di sini saya sudah menyiapkan beras untuk mencari tahu, membuktikan tentang volumenya. Jadi nanti saya akan mencoba menuangkan beras ini kepada tabung tapi dengan volume si kerucut ini. Lalu setelah itu kita di sini hanya membutuhkan alat-alat berkarya gitu seperti gunting, isolasi, terus penggaris dan pensil atau pulpen. Kita di sini tidak perlu mewarnai dan sebagainya, kita hanya membutuhkan hal-hal tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat lingkaran. Nanti kita akan memakai lingkaran ini. Jadi lingkarannya kalau nggak salah memiliki jari 4,25 dan diameter 8,5. Jadi ya kita bakal memakai lingkaran ini untuk membuat kerucut dan tabung tersebut. Jadi ya langsung aja kita buat. Aku udah balik lagi semuanya. Aku di sini saya udah buat tabungnya dan juga sudah membuat kerucut yang ukurannya kalau dilihat-lihat tuh mirip. Jadi nanti saya akan menggunakan sendok ini, bakal memasukkan beras ini ke dalam kerucut dan menuangkannya lagi ke dalam tabung tersebut. Jadi kita bakal lihat berapa kali sih kita harus masukin beras ke dalam tabung ini menggunakan ukuran volume kerucut ini. Soalnya kita coba yang pertama. Oh oke, cukup bisa. Oke, alright, not that bad. Oke. Nah, di sini. Hey, nice. Next one. Okay, second one. Third one. Ini adalah tuangan yang terakhir dan ayo kita lihat apakah ini akan memenuhi tabung ini. Moment of truth. Oke. Yap. Sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi ukurannya ini kan memang tidak pasti, belum pasti. Saya saat bikin itu hanya ambil patokan dari tinggi. Terus kalau dilihat-lihat di sini yang saya masukkan menggunakan kerucut ini, dan kalau dilihat sebenarnya memang nggak begitu full ya, masih ada sisa. Tapi karena memang ini kan ukurannya belum pasti ya, saya di sini kerucut dan tabungnya udah pasti, cuma kerucutnya saya nggak pasti karena tadi buatnya rada asal. Sebenarnya kita yang kerucut cuma ngambil dari tinggi doang, dan ya lingkarannya juga persis lah ya, cuma nggak ya pas. Jadi totalnya segini.
kayak ya almost penuh lah ya, sedikit lagi penuh. Jadi ya kita dari sini sudah bisa mendapatkan kesimpulan. Belum lagi sebenarnya ini banyak yang tumpah-tumpah ya tadi pas nuang, jadi ya banyak yang berkurang. Cuma kita sudah bisa simpulkan rumus dari dua volume kerucut dan tabung ini. Setelah kita melakukan percobaan tadi, kita sudah mendapatkan kesimpulan yang kita inginkan. Seperti yang kita tahu ya, volume tabung itu adalah pi R kuadrat kali tinggi ya kan, atau ya pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Sedangkan volume kerucut adalah 1/3 kali pi kali R kali R kali tinggi, atau R kuadrat kali tinggi. Jadi sama aja lah ya. Nah, sebenarnya dari sini aja tuh kita udah tahu bahwa di volume kerucut tuh ada volume tabung juga, dimana itu adalah pi kali R kali R kali T, atau pi kali R kuadrat kali tinggi. Cuma di sini dibagi 3. Berarti kalau di sini harusnya kita sudah, sebenarnya tanpa percobaan ini kita sudah ada asumsi lah ya istilahnya, bahwa kerucut itu, volume kerucut itu sama aja kayak volume tabung, cuma 3 kalinya gitu. Harus ya, volume tabung itu 3 kalinya volume kerucut, seperti itu maksudnya. Nah, di sini saya bisa buktikan, saya sudah buktikan menggunakan volume yang saya gunakan kepada kerucut ini, dan juga volume yang saya gunakan kepada tabung ini, dimana hasil yang saya dapat di sini adalah volume dari mereka berdua ini adalah 567. Jika kerucutnya ini dikali 3 itu hasilnya 567. Caranya gimana? Mulai dari kita masukkan dulu pi R kuadrat kali T nya. Tadi kan saya sudah bilang di awal bahwa mereka harus memiliki tinggi yang sama dan juga jari-jari yang sama, karena ini akan berguna di bagian akhir ini, di kesimpulan ini. Jadi kalau misalnya kita masukkan tadi itu kan tadi jari-jarinya seingat saya 4,25, karena diameternya tadi itu 8,5. Jadi 4,25 kali tingginya 10 kali pi. Pi-nya saya di sini memakai 3,14, karena kalau memakai 22/7 sepertinya akan lebih lama ya. Jadi saya menggunakan 3,14. Di sini hasil dari semuanya itu 3,14 kali jari-jari kali jari-jari, dimana 4,25 kali 4,25 kali 10 itu hasilnya 567. Sedangkan untuk volume kerucutnya sendiri yang satu seperti ini, saya sudah menghitungnya juga di bagian sini, yaitu 1/3 kali 3,14 kali 4,25 kali 4,25 kali 10. Dan di sini hasilnya itu adalah 189. Cuma tadi kan kita menggunakan kerucut ini, memasukkan beras yang ada di kerucut ini ke dalam tabung itu sebanyak 3 kali gitu ya kan. Maka di sini saya kalikan dengan 3, dimana hasilnya juga sama, yaitu 567. Jadi kesimpulannya 3 volume kerucut sama dengan 1 volume tabung dengan ukuran yang sama. Jadi kalau misalnya ukurannya nggak sama, kayak misalnya tingginya ada yang beda atau mungkin jari-jarinya beda, itu kita nggak bakal bisa ngitung, karena ya bayangin aja ini kerucut, dan kerucutnya tuh bisa lebih kecil lagi, kayak misalnya ditekuk gini, ini kan lebih kecil lagi ya. Dan jika kita masukkan ini beras ke dalam sini, lalu kita tuangkan ke dalam tabung ini nggak bakal bisa full, karena yang dia terima ini hanya beras yang lebih dikit dari yang aslinya yang harusnya kita dapat jika ukurannya sama. Lihat, ini kecil banget, dan ya dari sini aja kita sudah tahu bahwa ini nggak bakal menambahkan begitu banyak beras gitu untuk dimasukkan ke dalam sini. Jadi ya itu aja sebenarnya kesimpulan dari saya. Semoga kalian semua mengerti dengan apa perbedaan dan juga ya pokoknya rumus dari volume kerucut dan volume tabung. Kalian semoga sudah dapat mengerti dan persamaan mereka. Jadi ya itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.